Presiden Prabowo meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Kapolri melakukan groundbreaking 24 SPPG di Jawa Tengah, dukung penuh program makan bergizi gratis. 2 kloter jemaah haji tertunda terbang imbas eskalasi Timur Tengah. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali. KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan bertaraf internasional untuk warga Indonesia. Layar sentuh dan penandatanganan Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali pada Rabu 25 Juni 2025. Peresmian ini dilakukan melalui penekanan tangan sebagai simbolis, dilanjutkan dengan penandatanganan 2 prasasti oleh Presiden. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. 3, 2, 1. Dalam proses peresmian, Presiden didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Ruslani, dan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana. Peresmian dilaksanakan di Kompleks Bali Beach yang jadi pusat KEK Kesehatan Sanur. Presiden Prabowo mengungkapkan apresiasi atas kerja keras berbagai pihak dalam mewujudkan KEK ini. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghargai langkah Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah merintis pembentukan KEK Kesehatan Sanur. Presiden berharap KEK ini dapat menjadi pilihan layanan kesehatan bertaraf internasional bagi warga Indonesia tanpa harus ke luar negeri. Menurutnya, pengeluaran di bidang kesehatan merupakan beban yang signifikan dan negara wajib hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pusat layanan kesehatan premium di Bali. Fasilitas ini diharapkan menghemat devisa dan memperkuat perekonomian nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center di Bali yang menjadi bagian dari Rumah Sakit Umum Profesor Dr. IGNG Ngurah. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan premium dengan standar internasional yang mampu melayani masyarakat tanpa harus ke luar negeri. Prabowo menegaskan pembangunan pusat-pusat kesehatan seperti ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, devisa negara dapat dihemat karena pasien Indonesia tidak lagi perlu berobat ke luar negeri, bahkan berpeluang menarik pasien mancanegara untuk berobat ke Indonesia. Dengan fasilitas modern dan teknologi mutakhir, pusat kesehatan ini dinilai mampu bersaing dengan rumah sakit kelas dunia. Prabowo mengapresiasi kemajuan yang dicapai dan menilai kehadiran NSWAC sebagai tonggak baru dalam transformasi layanan kesehatan tanah air. Ia juga menyampaikan ketertarikannya secara pribadi terhadap layanan yang ditawarkan di pusat kesehatan tersebut dan menilai apa yang telah dibangun sebagai pencapaian yang membuktikan Indonesia mampu menjadi tujuan wisata kesehatan internasional. Saya kira ini adalah suatu terobosan prestasi yang sangat baik untuk kita bisa memberi pelayanan yang tidak kalah dengan pelayanan terbaik di luar negeri. Ini akan sangat membantu mendorong kekuatan ekonomi kita sehingga kita tidak banyak menghabiskan devisa kita di luar negeri tapi malah menarik. Saya lihat
Ini sangat luar biasa kerjasama ini. Saya juga lihat fasilitasnya luar biasa, teknologi juga sangat mutakhir. Jadi saya ucapkan selamat untuk semua pihak yang telah bekerja sehingga menghasilkan suatu aset bagi bangsa dan negara kita. Ini sangat menarik. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau panen raya kopi ijen di Java Coffee Estate, Kecamatan Sempol, Bondowoso, Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Prabowo Gibran, khususnya dalam pilar penguatan UMKM dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar global. Wapres menekankan pentingnya peran petani dalam menjaga mutu kopi nasional. Pemerintah akan terus mengawal penyediaan benih unggul, alat-alat modern, dan input pertanian yang mudah dijangkau demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam kesempatan tersebut, Wapres sempat mencicipi kopi ijen yang disajikan tanpa gula atas rekomendasi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Menanggapi pertanyaan media tentang upaya kelembagaan bagi petani kopi, Wapres menyebut bahwa pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan Badan Hukum Koperasi Merah Putih yang salah satu perannya adalah mendukung pemasaran dan permodalan petani kopi. Selain itu, kegiatan ini merupakan penegasan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan sektor perkebunan, khususnya kopi sebagai komoditas unggulan Indonesia di pasar dunia. Usai panen, Wapres menyerahkan bantuan simbolis berupa 5 paket sembako dan 5 ekor kambing kepada perwakilan petani sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka dalam menjaga produktivitas kopi nasional. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusut dugaan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan MPR. Ahmad Muzani mengaku dirinya mendukung penuh langkah KPK dalam menyelesaikan dugaan gratifikasi tersebut. Muzani mengatakan pihaknya menunggu langkah KPK terkait kasus tersebut. Perihal tersebut, dirinya sampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Muzani juga mendukung langkah KPK dalam mengusut dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR. Iya, saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR. Karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut. Dan tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tindakan-tindakan berikutnya. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut ada sejumlah pejabat di MPR yang diduga menerima gratifikasi. Budi juga belum merinci kasus ini lebih lanjut, termasuk surat perintah penyidikan ke arah khusus atau terbuka. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Di forum ekonomi itu, dan kita semua menyaksikan tentang bagaimana komitmen Indonesia sejak awal. Ya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang menjual pulau ke situs online. Muzani berharap Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR BPN dapat mengatasi hal ini dengan cepat agar tidak jatuh kepada tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita perhatikan, Muzani menjelaskan bahwa pembatasan wilayah dan pulau-pulau terluar Indonesia sudah ditetapkan oleh Kemendagri. Muzani juga meminta Menteri Kabinet Merah Putih mengkaji secara matang setiap keputusan sehingga tidak membebani Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, masalah penjualan pulau di situs online harus segera diselesaikan di kementerian terkait.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan 4 pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas Riau tidak bisa dimiliki secara pribadi. Bima juga menegaskan pulau atau lahan di wilayah kepulauan dapat disewakan dengan mengikuti ketentuan yang ada. Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Kalau terjadi lebih rumit lagi. Berarti Pak harus ada penegasan batas-batas wilayah nantinya Pak? Batas-batas wilayah sudah ada, termasuk pulau-pulau terluar juga sudah ada, tapi jangan sampai pulau-pulau terluar itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang atas nama Indonesia, tapi sesungguhnya pemiliknya sesungguhnya bukan mereka. Tapi yang seperti ini harus ditangani dengan cepat. Berarti Mendagri harus lebih lebih awas lagi ya Pak? Ya, Mendagri termasuk agraria. Dari Jakarta, Natasha Alko, Nazwa April, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Mensos yakinkan orang tua sekolah rakyat merupakan masa depan anak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan groundbreaking Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tingkat Polres jajaran Polda Jawa Tengah Rabu siang. Kapolri menegaskan pembangunan SPPG ini merupakan komitmen Polri yang mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam program Astacita. Menurut Kapolri, 24 SPPG Jateng ini diharapkan bisa rampung dalam kurun waktu sekitar 3 bulan. Puluhan SPPG ini nantinya bisa memberikan manfaat sebanyak 90.717 orang. Dengan adanya percepatan serta kolaborasi seluruh pihak, program makan bergizi gratis akan berjalan maksimal. Sehingga, menurut Kapolri, Astacita Presiden Prabowo dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menghadapi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan baik dan optimal. Sehingga program SPPG dalam rangka makan bergizi gratis untuk tingkatkan kualitas gizi bagi anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, sampai dengan level SMA betul-betul bisa tercapai. Untuk di Jawa Tengah, Kapolri menyebut sudah ada 1 SPPG yang telah beroperasi. Pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan groundbreaking untuk mendukung program makanan bergizi, di mana hari ini kita melaksanakan groundbreaking 24 SPPG. 24 SPPG ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Memberikan manfaat pada. Informasi selanjutnya, Divisi Humas Polri secara resmi menjalin kerjasama dengan PT Digital Unggul Gemilang melalui penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan antara Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho dan Direktur Utama PT Digital Unggul Gemilang. Kerjasama yang terjalin antara Polri dengan PT Digital Unggul Gemilang ini berupa pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan platform Polistub. Kehadiran Polistub ini diharapkan akan mengukir sejarah dan membawa harapan besar bagi pelaksanaan kehumasan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerjasama ini merupakan potensi besar bagi Polri dalam penyebaran kebaikan kepolisian. Informasi-informasi bakti kepolisian, prestasi kepolisian, serta kinerja kepolisian untuk meningkatkan efek kepercayaan publik serta branding bagi reputasi institusi. Platform ini juga diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi audiovisual dengan masyarakat melalui narasi, konten dan tagline polisi untuk masyarakat yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Polistub diharapkan dapat menjadi platform digital video share yang mendukung transformasi digital institusi Polri dalam rangka publikasi dan diseminasi informasi kinerja Polri kepada masyarakat luas. Harapan kita dengan adanya Polistub nanti ke depan, walaupun ini masih hari ini masih penandatanganan MOU dan penandatanganan PKS. Hari ini juga nanti akan dikembangkan oleh tim sehingga nanti kita segera bisa launching Polistub ini untuk bisa menampung kerja-kerja kepolisian. Sementara itu, dari kerjasama ini, Direktur Utama PT Digital Unggul Gemilang berharap melalui kerjasama ini bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
sehingga nantinya segala bentuk kejadian dan peristiwa yang di-share oleh masyarakat dapat direspon dengan cepat oleh pihak kepolisian. Maka dari itu, saya berharap melalui kerjasama ini, kini kedua belah pihak dapat saling mendukung dan memberikan kontribusi positif dan inklusif. Kerjasama ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan sektor swasta, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Hal ini penting guna mendukung pelaksanaan tugas Polri yang presisi dan berorientasi pada modernisasi. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Sungai Citarum berwarna biru viral di berbagai media sosial akibat limbah pabrik di kawasan Karawang, Jawa Barat pada beberapa hari lalu. Atas kejadian tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berikan sanksi berat bagi pabrik yang membuang limbah yang mencemari lingkungan. Seperti inilah video yang viral di berbagai media sosial. Nampak Sungai Citarum yang berada di kawasan Jembatan Gantung Teluk Jambe, Kabupaten Karawang berubah warna menjadi biru toska akibat pencemaran limbah dari salah satu pabrik pada beberapa hari lalu. Dalam rekaman lain juga terlihat, pabrik tersebut membuang limbah berbahaya ke aliran Sungai Citarum hingga membuat warna sungai berubah total. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan sanksi berat untuk pihak pabrik yang membuang limbah ke aliran sungai. Menurut Sekda Provinsi Jawa Barat, dalam beberapa hari mendatang, sanksi berat akan diberikan. Sudah kami cek lapangan dari Dinas ELA sudah memberikan teguran dan ini sedang dipersiapkan sanksi apa yang harus dikenakan kepada yang bersangkutan. Diketahui sebelumnya, video pencemaran lingkungan ini viral di berbagai media sosial. Banyak masyarakat yang terganggu dengan pabrik yang membuang limbahnya ke aliran Sungai Citarum. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kementerian Sosial meyakinkan para orang tua untuk percaya penuh terhadap program sekolah rakyat berasrama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat ini bukan sekedar program pendidikan, melainkan upaya pemulihan harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim menuju Indonesia Emas 2045. Dalam dialog bersama ratusan orang tua di Pusdiklat Kemensos Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sekolah rakyat berasrama dirancang sebagai peluang keemasan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk meraih masa depan lebih baik. Proses seleksi peserta tidak melalui tes akademik, namun melalui verifikasi administratif dan pemeriksaan kesehatan, seluruh calon siswa dijaring dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan hingga BPS, menurut Mensos, sekolah rakyat akan menjadi ruang yang bermartabat di mana orang tua masih dapat melihat anaknya kapan saja tanpa mengganggu proses belajar. Selain menayangkan kisah inspiratif dua remaja asal Radio Dalam yang berhenti sekolah karena kemiskinan, Mensos juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen membangun 100 sekolah rakyat berasrama tiap tahun bagi keluarga miskin ekstrim. Inilah yang oleh Bapak Presiden ngajak kita untuk kita toleh. Mereka-mereka ini mari kita toleh, kemudian kita ajak, lalu mereka punya harapan yang lebih besar. Jadi seperti itu. Ya, kamu lihat sendiri tadi profilnya. Silakan dilihat kayak gitu. Itu hampir di setiap daerah kita ketemu ya begitu itu. Nggak jauh beda. Karena yang boleh sekolah di sana ya profilnya yang harus seperti itu. Yang miskin ekstrim atau miskin itu. Seorang ibu menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas program sekolah rakyat tersebut yang membantu anaknya dalam melanjutkan pendidikan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Suaranya bergetar saat mengatakan program ini adalah jawaban atas doa yang selama ini ia panjatkan. Saya tidak sanggup gitu loh untuk ngidupin program saya, apalagi saya mau sekolah yang nggak sanggup. Alhamdulillah saya ada pendamping, begitu deh saya kayak ada anugerah yang benar-benar Allah kasih, yang Allah bayar. Saya malam saya berdoa, ya Allah
mudahkan anak saya untuk sekolahnya, pendidikannya. Tahap pertama program ini sudah siap dilaksanakan di 100 titik dengan 9.755 siswa, 1.554 guru, dan hampir 4.000 tenaga pendidik. Seluruh siswa dijadwalkan masuk asrama dan mulai masa orientasi pada 14 Juli 2025. Dari Jakarta, Shanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2025 tetap berjalan lancar dan sesuai jadwal. Meski sempat terjadi penundaan pada 2 kloter asal Surabaya, keseluruhan mekanisme pemulangan tetap berlangsung tertib, aman, dan terkoordinasi dengan baik. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengatakan 2 kloter dari embarkasi Surabaya, yaitu Sub 43 dan Sub 44, mengalami penundaan keberangkatan akibat pertimbangan keamanan jalur udara. Situasi eskalatif yang terjadi di beberapa wilayah Timur Tengah mendorong maskapai Saudi Airlines untuk menunda penerbangan demi keselamatan seluruh jemaah. Masing-masing kloter tersebut membawa sekitar 380 jemaah. Sebagai langkah antisipatif, seluruh jemaah dari 2 kloter tersebut kini telah ditempatkan di hotel-hotel yang aman dan nyaman di Jeddah. Mereka tengah menunggu jadwal penerbangan lanjutan yang saat ini masih dalam proses penyesuaian, tergantung pada rotasi armada pesawat serta kondisi udara yang aman untuk dilalui. Meski ada penundaan pada sebagian kecil kloter, sebagian besar jemaah Indonesia lainnya tetap menjalani proses pemulangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mayoritas maskapai yang digunakan untuk pemulangan memilih rute aman seperti melewati wilayah udara Oman, sehingga keberangkatan mereka tidak terdampak situasi regional. Proses pemulangan jemaah dari Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah telah berlangsung sejak pertengahan Juni dan akan terus berlanjut hingga akhir Juli. Di saat yang sama, sebagian jemaah lainnya masih berada di Madinah untuk menjalani rangkaian ibadah penutup sebelum kembali ke tanah air. Mereka dijadwalkan tinggal sekitar 9 hari ke depan, dengan fase pemulangan dari Madinah akan dimulai pada 26 Juni 2025. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menyambut kepulangan jemaah haji gelombang 2 yang dijadwalkan mulai 26 Juni 2025, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi kembali mengingatkan pentingnya ketertiban jemaah dalam mengikuti aturan barang bawaan. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulangan berlangsung lancar, tertib dan tanpa kendala berarti di bandara maupun di penginapan. Penimbangan koper akan dilakukan. Hal ini disampaikan Kasih Media Center Haji Dakar Makkah, Dodo Murtado di Makkah, Arab Saudi, Selasa 24 Juni waktu setempat. Setiap jemaah hanya diizinkan membawa 2 jenis koper, yaitu 1 koper besar yang akan dimasukkan ke bagasi pesawat dan 1 koper kabin yang dibawa ke dalam pesawat. Koper besar dibatasi dengan berat maksimal 32 kg, sementara koper kabin maksimal 7 kg. Di luar itu, jemaah hanya diperkenankan membawa 1 tas kecil untuk dokumen penting. Sejumlah barang dilarang masuk ke dalam koper, terutama koper besar, barang-barang yang mengandung aerosol, gas, magnet, serta senjata tajam atau mainan berbaterai masuk dalam daftar terlarang. Powerbank atau baterai berkapasitas tinggi di atas 20.000 mAh juga tidak diperbolehkan. Satu hal yang kerap menjadi perhatian setiap musim haji adalah larangan membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi. Seluruh koper akan melewati mesin pemindai X-ray yang bisa mendeteksi keberadaan cairan. Jika ditemukan air zam-zam di dalam koper, petugas akan membongkar paksa koper tersebut dan mengeluarkan cairan tersebut. Namun, jemaah tidak perlu khawatir karena setiap orang akan mendapatkan 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji di tanah air. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.